Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Rizky di pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku, seperti biasa, sebelum dimulai pelajaran, terlebih dahulu pastikan kalau kalian sudah mandi. Kedua, jangan lupa untuk menggunakan pakaian yang terbaik dan juga nyaman. Yang ketiga, sarapan. Yang keempat, menyiapkan tempat yang nyaman. Tolong hilangkan segala gangguan supaya kalian bisa lebih konsentrasi untuk belajar. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, kali ini kita masih akan berinteraksi dengan teks laporan percobaan. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya, kita ingat-ingat dulu yuk materi yang telah kita pelajari di minggu yang lalu atau di pertemuan yang lalu. Materi apa yang telah kita pelajari? Ya, terus sekali, minggu lalu atau pertemuan lalu kita membahas tentang struktur laporan, teks laporan percobaan. Ada dua strukturnya. Yang pertama umum dan yang kedua uraian. Bagaimana perbedaannya? Yang pertama umum. Umum itu berupa informasi-informasi umum yang diberikan sebagai pengantar atau pendahuluan dalam teks laporan percobaan. Dalam umum ini biasanya disampaikan terlebih dahulu tujuan, manfaat, atau hasil yang diharapkan ketika melakukan percobaan. Juga latar belakang mengapa percobaan tersebut dilakukan. Yang kedua adalah uraian. Nah, di bagian ini baru laporan percobaan dijelaskan secara rinci atau secara mendetail. Dari mulai alat dan bahan yang diperlukan, langkah-langkah atau prosedur percobaan yang dilakukan, hasil dan juga pembahasan yang dilakukan, hingga pada kesimpulan yang didapatkan dari hasil percobaannya. Itu dia tentang struktur laporan percobaan. Ada dua ya, yang pertama umum dan yang kedua adalah uraian. Anak-anakku, sekarang kita masuk materi baru, yaitu penggunaan bahasa dalam teks laporan percobaan. Nah, dalam teks laporan percobaan banyak sekali jenis-jenis kata, jenis-jenis kalimat yang digunakan. Tapi Bapak hanya akan memberikan sebagian saja, karena kita masih belajar. Mudah-mudahan setelah kalian menonton video ini, kalian bisa lebih semangat untuk mencari materi berkaitan dengan teks laporan percobaan. Nah, anak-anakku, teks laporan percobaan, penggunaan bahasanya ada beberapa loh, Bapak akan menyebutkan 4 saja. Yang pertama, teks laporan percobaan menggunakan kata-kata umum. Seperti apa contohnya kata-kata umum? Contoh kata-kata umum, kendaraan. Kata khususnya kendaraan roda 2. Kata yang lebih khusus, kendaraan roda 2 yaitu motor. Itu kata yang lebih khusus. Nah, dalam teks laporan percobaan menggunakan kata-kata umum terlebih dahulu, biasanya ditaruh di bagian umum. Kemudian, ciri kebahasaan kedua adalah menggunakan kata-kata teknis atau kata-kata khusus di bidang ilmu tertentu. Contoh kata-kata di bidang ilmu tertentu, misalnya di bidang IPA. Kalau kalian belajar IPA, kalian pasti ingat yang namanya labu Erlenmeyer, atau lensa cekung, lensa cembung. Atau juga bagi yang suka menggunakan komputer, kalian tahu istilah sistem operasi, internet, perambaan atau browser. Nah, itulah dia kata-kata di bidang ilmu tertentu. Yang ketiga, menggunakan kata tugas. Kata tugas, kalian baru ya mendengarnya. Kalian bisa buka di buku paket tentang penggunaan bahasa dalam teks laporan percobaan. Kata tugas ada bermacam-macam loh. Yang pertama, kata tugas yang sering kita gunakan contohnya kata hubung. Apa saja sih kata hubung? Ada kata dan, ada kata atau, tetapi. Ada juga kata hubung penunjuk hubungan logis. Contohnya ketika, maka, lalu, kemudian. Ada juga kata tugas, kata depan. Contohnya di atas, di bawah, di depan, atau di belakang. Dan beberapa kata tugas lainnya. Dan yang keempat,
Teks percobaan menggunakan kebahasaan biasanya menggunakan kalimat aktif. Nah, penggunaan kalimat aktif ini biasanya disimpan di bagian uraian, lebih tepatnya di bagian prosedur penelitian atau prosedur percobaan. Nah, demikian video pembelajaran yang Bapak sajikan. Mudah-mudahan kalian bisa termotivasi untuk belajar. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.